Saya Rata Rosalyn Luis dari kelas MJ501 ingin mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pertama, kita akan membahas tentang bank umum. Bank umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Resiko yang dihadapi oleh bank umum itu ada tiga. Yang pertama, manajemen resiko. Yang kedua, resiko kredit. Dan yang ketiga, resiko likuiditas. Pertama, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan produser yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Lalu, resiko kredit adalah risiko yang berakibat dari kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, dan settlement risk. Lalu ada risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Lalu ada ruang lingkup manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pasal 1 paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan produsen manajemen risiko, serta penerapan lingkup risiko. Lalu ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Lalu ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penempatan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B paling sedikit memuat: pertama, mendapat risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Lalu ada penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Lalu ada penetapan limit dan penetapan toleransi risiko. Lalu penetapan penilaian peringkatan risiko serta penyusutan rencana darurat dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Lalu ada pengelolaan risiko produk dan aktivitas produk baru. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup sistem dan produser serta kewenangan dalam mengelola produk dan aktivitas baru. Lalu identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Masa uji coba metode pengukur dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru, analisa spek hukum untuk produk dan aktivitas baru, serta transparansi informasi kepada nasabah. Contoh dari kasus bank umum ialah pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global akibat sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa merepot ke pengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik memegang saham yang menjadi tidak jelas investasinya. Ditambah lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan, nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran, serta itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, termasuk sektor real. Berdasarkan kasus tersebut, kasus ini dapat ditangani dengan solusi yaitu ada 4. Pertama, pada tanggal 13 Januari 2005, Bank Indonesia akhirnya mencabut izin usaha PT Bank Global
melalui keputusan Gubernur BI nomor 72 Cap GBI 2005. Bank ini dilikuidasi karena pemiliknya dan pengelolanya tidak memiliki itikat baik untuk memperbaiki permodalannya. Lalu yang kedua, Bank Global segera menyerahkan daftar nominatif dana pihak ketiga kepada Kemenkan melalui UP3. Data nominatif DPK ini sangat dipengaruhi untuk bahan verifikasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lalu yang ketiga ada verifikasi rekening tabungan, giro dan deposito nasabah Bank Global karena diduga ada rekayasa atau rekening tersebut oleh pemilik bank. Lalu yang keempat, ada majelis hakim memutuskan bahwa Bank Global beserta jajaran direksi, komisaris, dan akuntan publik telah menyampaikan informasi tidak benar tentang peringkat Bank Global dan obligasi yang diterbitkan menimbulkan kerugian. Dari beberapa solusi tersebut dapat dikaitkan dengan materi etika akuntan profesional, yaitu integratif dan objektif. Yang pertama, itu ada integritas. Setiap setiap praktisi harus jujur dan berterang dalam menjalankan hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, pelaku profesi tidak boleh memiliki keterpentingan dengan informasi atau jasa pelaporan yang diberikan. Lalu yang ketiga, pelaku profesi harus mengungkapkan secara jujur informasi yang diberikan. Lalu ada objektivitas. Yang pertama, pelaku profesi dalam menjalankan profesinya tidak dipengaruhi pendapatan dan kepentingan pribadi. Lalu, yang kedua, pelaku profesi dalam pengambilan keputusannya tidak boleh memiliki kepentingan dengan informasi atau jasa pelaporan yang diberikan. Ada kerahasiaan. Ada dua bagian. Yang pertama, pelaku profesi harus menghargai kerahasiaan informasi yang didapat dari hubungan profesional dengan pemberi kerja dengan tidak mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberian kerja sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Lalu yang kedua, pelaku profesi memiliki tanggung jawab profesi untuk menjaga kerahasiaan tersebut dalam lingkup sosialnya, harus berhati-hati terhadap resiko pengungkapan yang tidak disengaja dengan rekan bisnis maupun keluarga. Lalu, yang kedua, memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, pelaku profesi harus memelihara dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan berdasarkan perkembangan praktik dan peraturan terkini. Lalu yang kedua, pelaku profesi dalam memberikan layanan dilakukan dengan cermat, terampil, dan kompeten. Berdasarkan penjelasan tentang PT Bank Global, maka didapat analisa sebagai berikut. General market risk adalah risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal saja, namun juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputitas. Tidak sedikit para bank yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Hal terpenting dalam kasus-kasus pembekuan bank adalah mempelajari bagi pemilik maupun pengurus bank untuk mencerminkan diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prioritas banking per shop. Lebih lanjut, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sekian presentasi saya tentang bank umum, penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Terima kasih.